Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta bekam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Nah, ini saya akan cerita nih ya, akan cerita terkait dengan persiapan sebelum mengikuti ujian standarisasi bekam nasional atau USBN ya. Ini penting sekali ya. Jadi apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan sebelum mengikuti ujian ya. Jadi sebelumnya bahwa di Perkumpulan Bekam Indonesia secara nasional ini ada dua anggota ini ya. Dua anggota ini di luar penasehat, pembina, ya kan, struktur kepengurusan itu ini di luar ya. Jadi ini keanggotaan ya, itu ada dua, anggota muda dan anggota ya istilahnya anggota yang memang sudah secara pencatatannya sudah diterima itu, dan data itu sudah masuk ke pusat ya. Itu kalau anggota yang sudah ya intinya anggota biasa lah itu. Berarti anggota muda, anggota bukan senior tapi anggota yang memang sudah memenuhi syarat ya sebagai anggota, yaitu yang sudah mengikuti ujian bekam nasional, kemudian sudah hasil ya predikat ya, hasil nilainya itu predikatnya sudah lulus ya, sudah lulus ujian itu. Jadi kalau anggota muda itu adalah yang sudah paham, sudah tahu keilmuan tentang SOP bekam karena mengerjakannya itu lewat pelatihan di LKP Mitra PBI itu. Maka setelah sudah melalui pembelajaran itu kan dia secara praktek sudah tahu itu dia sudah anggota muda karena sudah dikenalkan SOP PBI ya, SOP bekam di PBI ya. Ini saya internasional ya, nasional bahkan mancanegara sudah standar lah semuanya karena ada buku panduannya. Dan ini sama Hongkong, Singapura, Brunei, Malaysia misalnya, yang dia orang Indonesia kemudian praktisi bekam pengen menjadi anggota ya sudah, dia berarti pembelajaran yang di LKP Mitra maka dia dapat buku ini ya. Jadi insya Allah akan satu frekuensi ya, tata caranya itu insya Allah sama, lebih kurang sama ya. Maka di perubahan ADART ya, ketika Rakernas dan Mukernas ya, intinya ada tambahan istilah anggota muda dan anggota yang memang sudah memenuhi syarat sebagai anggota, yaitu anggota biasa PBI. Oke. Nah, anggota muda itu adalah yang sudah melalui pembelajaran melalui LKP Mitra PBI. Alhamdulillah ini di Lebak Mas juga sudah menjadi mitra PBI. Baik, nah ketika kita mau persiapan menjadi anggota biasa, anggota yang sudah sesuai persyaratan ya, maka perlu ada hal-hal yang harus dikerjakan. Syaratnya diantaranya adalah ini ada, kalau pelatihan nanti di LKP itu akan dibagi lembar data pasien atau klien praktek bekam ya. Ini data kliennya ini seperti ini ya. Ini sengaja kolomnya seperti yang diujikan nanti biar terbiasa, sehingga nanti kalau ujian itu nanti sudah terlatih ya di pengumpulan lembar data klien. Nah, ini yang diminta oleh PBI ya, mengikuti juknis itu 30 data klien, berarti harus mengumpulkan data klien 30 data
30 lembar, berarti 30 orang, 30 klien atau pasien. Jadi pasien satu itu enggak boleh, dua ini enggak boleh. Jadi satu pasien, satu data klien, satu lembar ini. Ini 30 ya. 30 data klien dikumpulkan ya. Di situ ada hari tanggal, nama pasien, keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, kesimpulan diagnosa, saran dan anjuran ya. Kemudian titik pekam yang digunakan itu nanti di gambar ini dibunderin ya. Misalnya alkahil ya, berarti nanti titik alkahil dibunderi, nanti ditandatangani oleh pemeriksa ya, atau praktisi pekamnya ini ya, itu menandatangani. Nah itu sebanyak 30 lembar. Nah untuk cara ngisinya itu insya Allah ya sudah, kalau sudah mengikuti pelatihan pekam yang di LKP yang sudah bermitra dengan PBI, insya Allah nanti akan diajari cara ngisinya ya, cara ngisinya form ini ya. Jadi silakan kalau berminat mau jadi anggota yang sudah memang memenuhi persyaratan di PBI ya, itu tahapan-tahapan harus dikerjakan itu. Oke, nah setelah mengumpulkan 30 data klien ini ya, itu berarti diakui bahwa dia memang sudah praktek pekam, layak untuk mengikuti ujian standarisasi pekam nasional. Nah ini itu memang aturan itu dibikin supaya jangan sampai ada orang yang baru belajar pekam kemudian langsung ikut ujian, padahal dia belum familiar, belum berpengalaman berpekam. Nanti dikhawatirkan ketika ujian tidak lulus, kan sayang, sudah mengeluarkan biaya ya, mengeluarkan artinya menyempatkan waktu, pikiran, kemudian tenaga, itu tidak lulus kan harus ngulang ya, harus ngulang. Tetapi ya alhamdulillah di PPI itu kalau ngulang itu biasanya menghubungi panitia dan itu bayar untuk fasilitas nginep sama makannya ya. Jadi untuk bayar ujiannya biasanya itu ada clotingan. Misalnya 1 juta berapa ya, nanti mungkin bisa 50%-nya lah, tergantung panitianya ya. Itu makan selama 2 hari berapa kali, coffee break ya, dan fasilitas yang lain, nginepnya misalnya dia nginep misalnya, itu paling ganti itu ya. Tapi biaya yang untuk sertifikat dan lain-lainnya itu biasanya hanya sekali di awal ya. Jadi kalau tidak lulus jangan kecil hati ya, jangan pesimis, tetapi bisa mengulang dengan biaya yang sudah didiskon insya Allah, biaya yang lebih ringan. Baik, nah kemudian setelah mengumpulkan, nanti di samping mengumpulkan data ini juga nanti mengisi data pribadi klien di situ. Nanti ditulis belajarnya di mana ya, berapa lama ya, dan seterusnya. Itu ada form sendiri ya, itu diisi. Kemudian biasanya sama KTP, nanti fotokopi sertifikat berhologram yang dikeluarkan dari LKP Mitra ya, itu ya. Jadi 30 data klien, fotokopi sertifikat ya, pembelajaran atau pelatihan pekam di LKP yang dikeluarkan oleh LKP yang sudah bermitra dan dia masih aktif ya. Itu kemudian biaya sesuai dengan di flyer ya, biasanya biaya. Kemudian peralatan komplit semua disiapkan, dan idealnya memang yang mau ikut ujian itu berarti dia ya harus membawa alat sendiri, itu konsekuensinya. Itu yang terbaik begitu. Kayak pendidikan non formal lainnya ya, yang masuk dalam LKP ya, lembaga kursus atau LPK.
Jadi pendidikan non formal itu ya. Seperti misalnya kalau dia rias pengantin kan berarti semua peralatan terkait dengan masalah rias pengantin dia bawa sendiri. Idealnya begitu. Maka bekam pun dia harus punya alat komplit sendiri, dan kalau ujian itu ya dipakai alat komplit itu gitu. Jangan pinjem gitu ya. Jangan pinjem temennya, harus punya sendiri. Nah, karena itu sebagai bukti bahwa dia memang sudah praktek ke pasien dengan alat tersebut, maka dibawa komplit untuk mengikuti ujian standarisasi bekam nasional. Itu kemudian ketika nanti ujian ya, itu juga harus siapkan mentalnya ya, harus mental siapkan dengan keyakinan untuk lulusnya, itu harus juga mantep, yakin, jangan pesimis ya. Yang penting harus dengan mengarah kepada apa-apa yang akan diujikan nanti. Nah, di ujian nanti itu ada 3 yang perlu yang akan dilalui ya. Jadi kalau ini kelasnya nasional ya, semua jenis uji kompetensi seluruh dunia atau ujian standarisasi nasional bekam ya skala nasional itu pasti melalui 3 ujian. Ini orang mau benar-benar kompeten ya, atau tidak, itu nanti dilihat dari itu sertifikat kompetensinya kayak gitu. Nah, itu ada ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini untuk mendeteksi, mengukur kemampuan dia terkait dengan pengetahuan, pemahaman teorinya, pengetahuan secara umumnya terkait dengan apa yang dipelajarinya. Kalau bekam berarti keilmuan dari sejarah, dari SOP, dari kontraindikasi bekam dan seterusnya, komplit lah itu masalah itu. Nah, itu nanti ada ujian tertulis, itu adalah untuk mendeteksi atau mengukur kemampuan pengetahuannya si peserta ujian. Nah, itu. Kemudian ujian praktek. Nah, ujian praktek ini gunanya untuk mengukur, mendeteksi peserta ini terkait dengan kemampuan, bagaimana skillnya, keahliannya dia dalam berpraktek. Karena jenis skill ini ya keterampilan harus diujikan itu ya. Kayak bengkel ya. Kalau pendidikan non formal yang lain kan bengkel, ya pengantin, menjahit, ya kan, dan lainnya itu montir misalnya dan seterusnya, itu ya itu harus skillnya diuji itu. Keahliannya, keterampilan, kecekatan dia dalam berpraktek. Makanya ada ujian prakteknya untuk mengukur kemampuan dalam berpraktek. Karena bahaya ketika dia tidak ada kemampuan di situ, ya kan, nanti yang diterapi adalah orang, karena ini kesehatan ya, bengkelnya manusia. Kalau salah-salah nanti efeknya bahaya ya, efeknya sangat bahaya. Maka kemampuan dalam berpraktek itu juga diuji. Yang ketiga itu adalah ujian wawancara ya. Ujian wawancara, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, Nah, untuk yang ujian wawancara ini untuk mengukur ya, di samping poin-poin SOP kan, jadi yang ditanyakan itu ya semua yang SOP itu ya. Jadi terkait dengan masalah hadis nabinya ya, namanya bekam kan harus tahu keutamaan bekam sesuai dengan hadis, minimal 3 misalnya, 3 hadis itu harus hafal ya kan. Kemudian ada yang ditanyakan lainnya, SOP yang lain, yang pokoknya yang di buku ini ada, itu nanti akan ditanyakan. Jenisnya 50 ya, jenisnya 5 pertanyaan ya, kurang lebih 5 pertanyaan yang memang ada di SOP ya. Nah, itu ya. Jadi
pokoknya di buku ini ada semua ya, di wawancara dan di ujian tertulis. Nah, silakan, insya Allah kalau sudah belajar di LKP Mitra PBI ya insya Allah nanti akan mendapat modul ini. Itu ya. Nah ini saya ndak cerita ini, nanti kalau saya bocorkan nanti dikira bagaimana kan begitu. Jadi ini gambaran umum saja bahwa wawancara itu menguji kefahaman dia terkait dengan masalah SOP, poin-poin pentingnya di ilmu bekam. Yang kedua adalah mengukur dan mendeteksi bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia berpakaian, kan gitu. Karena attitude ya, kan kompetensi itu kan ini orang benar-benar kompetensi itu penilaiannya ada 3 itu ya. Body knowledge-nya, ya, knowledge-nya, ilmu pengetahuannya itu ya. Seperti ujian tertulis tadi untuk pengetahuannya, sama yang wawancara itu juga masuk untuk mengukur kemampuannya juga. Kemudian praktek skillnya dan attitude, tata nilai atau etika atau adabnya dia sebagai orang ya, sebagai orang yang berprofesi sebagai bekam, pembekam lah ya, pembekam. Jadi praktisinya. Nah itu harus beretika, beretitude. Jangan sampai dia punya karakter yang memang merugikan orang atau dolim kepada orang, terutama pada pasien. Pasien ini bahaya sekali. Maka syarat kompetensi seorang itu adalah lulus body knowledge-nya, ya, jadi teori, pemahaman kaidah ilmunya secara teori, kemudian lulus skillnya, prakteknya, dan yang ketiga itu adalah dia attitude-nya baik. Tata nilai, sikap dan tata nilainya. Kemudian ya kalau kita bicara di agama kita itu adalah etika lah ya. Etika masih umum ya, akhlak ya, akhlak. Kalau etika masih umum ya. Kita sebagai bangsa timur kan punya etika sendiri, punya adab tersendiri, khusus khas ya. Nah itu juga ada penilaian untuk lulus menjadi pembekam yang profesional yang benar-benar berkompeten. Nah itu ya. Jadi ujian wawancara itu ketika dia menjawab, kemudian dalam berpakaian, dalam gerak-geriknya, ya kan, itu ada penilaian secara etika, attitude-nya itu. Karena itu syarat kompetensi seorang itu memang 3 itu harus dilampaui semuanya. Oke, nah itu ya. Jadi ujian tertulis, ujian praktek, dan ujian wawancara. Nah itu. Oke. Ini insya Allah di buku ada semuanya. Nah itu. Nah kalau semuanya sudah siap, maka ya silakan ikut ujian nasional di mana saja ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, misalnya Papua ya misalnya, sampai Hong Kong aja ya, Hong Kong atau negeri tetangga kita ya, mancanegara ya, negara ASEAN misalnya. Itu kalau di sana mengadakan USBN skala nasional bahkan internasional boleh, asal syaratnya tadi dipenuhi semuanya ya, dipenuhi semuanya gitu ya. Misalnya tadi ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh LKP yang sudah bermitra dengan PBI itu syarat utama, walaupun nanti difotokopi kan nanti aslinya ditunjukkan. Wah, ditunjukkan. Kemudian mengumumkan data lembaga, data klien ini 30 pasien. Kemudian lunas administrasi ya itu. Kemudian siap alat ya, peralatan ya sebisa mungkin punya sendiri ya. Kemudian mentalitasnya dia ya untuk mengikuti ujian itu. Nah itu ya, semua kalau sudah komplit ya, persyaratan itu memenuhi, kadang-kadang ada ini pas foto juga ya, pas foto 4x6 biasanya, 4x6, karena nanti di sertifikat kompetensinya itu ada fotonya ya, ada fotonya. Oh kalau PBI khusus mungkin ada yang tidak pakai foto itu, tapi ya kadang-kadang ini
apa untuk pendaftaran ke pusat itu menyertakan foto juga karena nanti bisa masuk ke dokumentasi ya oleh panitia ya, Pengda. Panitianya kan biasanya dari Pengda ya, pengurus daerah. Kemudian pusat juga nanti ada foto yang untuk pusat, biasanya ngirim foto juga. Itu tergantung panitianya. Kalau mintanya fisik yang dia bawa saja yang sudah berukuran, atau kalau enggak biasanya difoto ya, difoto nanti urusan panitia sama pusat itu. Nah itu ya, itu hal-hal atau persiapan-persiapan untuk syarat mengikuti ujian standarisasi Pekam Nasional ya. Pekam Nasional itu syaratnya begitu. Baik, untuk lebih ini lagi ya, ini insya Allah untuk sebagai gambaran pemula ya, orang yang belajar Pekam kemudian dia mau terus pengen menguasai ilmu Pekam yang standar kemudian berjenjang ya, itu sudah saya sampaikan harus melalui pembelajaran di LKP yang sudah bermitra, kemudian nanti ngikuti USBN ya, itu. Nah bagi pemula yang pengen menjadi anggota PPI skala nasional ya, ini aja belajar di LKP yang sudah bermitra. Alhamdulillah ini di LKP Lebamas juga yang saya kelola sendiri ya, itu sudah bermitra dengan Perkumpulan Pekam Indonesia secara nasional ya. Jadi bisa belajar di LKP Lebamas atau LKP lain yang sudah bermitra. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan ini ada sebuah penggambaran orang yang mau atau praktisi Pekam yang mau ikut ujian nasional. Dan harapannya mudah-mudahan tetap semangat dan mengikuti yang sudah saya sampaikan dan persiapan-persiapan yang harus dipenuhi oleh para calon yang mau ikut ujian Pekam nasional. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.